Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kada anhu nukila. Wa ba'dul a'lami bermula sebagian isim alam itu dakhala masuk apa al alaihi pada ba'dul a'lami lilamhima karena melihat makna kodekana yang sungguh ada apa ba'dul a'lami itu nukila dipindah apa ba'dul a'lami anhu dari ma kal fadli seperti lafaz al fadli maknanya keutamaan wal harisi dan lafaz al harisi maknanya adalah penjaga wan nu'mani dan lafaz an nu'mani maknanya adalah jenis darah. Fadzikruza maka bermula menyebutkan al ini wahazfuhu dan membuang za itu siyani dua hal yang sama. Nah, ini bagian dari al-zaidah yang ghairu lazimah ya. Al tambahan yang tidak menetap selamanya. Ya, kalau yang pertama itu yang ditambahkan karena darurat. Seperti dalam syair-syair itu dalam nazom walitirorin kabanatil aubari itu. Kalau ini adalah al-zaidah yang tidak menetap yang masuk pada isim alam. Dia tidak memarifatkan seperti contoh Zaidun ya. Zaidun ini isim alam, dia sudah ma'rifat. Ketika kita tambahkan al dalam lafaz Zaidun, maka alnya ini adalah al-zaidah yang ghairu lazimah, al tambahan yang tidak menetap. Artinya kita bisa ucapkan Zaidun, bisa kita ucapkan al-Zaidu dengan menetapkan al atau tanpa al. Nah, tujuan masuknya al pada isim alam adalah lilamhi ma qad kana anhu nukila, yakni untuk melihat makna asal yang dimana isim alam telah dipindah darinya. Artinya seperti contoh ada seseorang namanya adalah Fadlun ya. Ada orang namanya Fadlun. Nah, Fadlun ini ketika dijadikan nama seseorang ya maknanya adalah orang yang bernama Fadlun atau Muhammadun. Mana asalnya adalah orang yang dipuji. Tapi ketika dijadikan sebagai alam, maka maknanya adalah orang yang bernama Muhammad gitu. Nah, dengan ditambahkan al ini, maka al ini bisa membantu terhadap alam tersebut untuk dilihat makna aslinya. Ya, seperti contoh al-fadli itu. Al-fadli karena kalau fadlun ini alam mangkul ya, seperti yang dalam bab alam dijelaskan, alam ada dua, alam mangkul dan alam murtajal. Kalau alam mangkul itu adalah sebuah nama yang sebuah nama dari lafaz yang pernah digunakan untuk menunjukkan makna selain alam gitu. Kalau alam murtajal memang secara asli dia digunakan nama sehingga dia tidak memiliki makna selain makna nama tersebut. Nah, ini kalau al yang masuk pada isim alam itu hanya bisa masuk pada isim alam mangkul, tidak bisa masuk pada isim alam yang murtajal gitu maksudnya. Nah, lafaz al-fadli ini alnya adalah namanya al-zaidah yang ghairu lazimah. Fadlun itu ada secara asal dia adalah masdar ghairu mim, maknanya adalah keutamaan. Kemudian fadlun ini dijadikan nama seseorang sehingga maknanya hilang, makna awalnya hilang, sehingga yang ada maknanya adalah orang yang bernama Fadli. Kemudian kalau kita pasang al sehingga kita ucapkan al fadlu, maka maknanya adalah orang yang bernama Fadli yang memiliki keutamaan gitu. Jadi ada semacam isyarah terhadap makna asal dari kalimat fadlunnya itu.
Atau al-harisi gitu. Harisun adalah isim fa'il, dia memiliki makna orang yang menjaga. Kemudian dia dijadikan nama seseorang sehingga menjadi harisun. Maknanya adalah orang yang bernama Haris. Kemudian diberikan al sehingga kita ucapkan al-haris. Dan maknanya adalah orang yang bernama Haris yang memiliki sifat penjaga gitu. Ya. Jadi al di sini bukan untuk memakrifatkan isim alam yang dimasukinya, tapi untuk melihat makna asal dari lafaz yang dijadikan alam tersebut. Kemudian fadzikru wa hadfuhu siyani maksudnya adalah penyebutan al atau terbuangannya al itu sama saja. Maksudnya sama-sama ma'rifat. Kalau seandainya kita ucapkan al-fadlu itu maknanya ya itu termasuk lafaz ma'rifat gitu. Tapi seandainya kita buang alnya jadi fadlun itu juga isim ma'rifat. Karena yang membuat ma'rifat lafaz al-fadlu atau fadlun itu bukan alnya. Karena alnya bukan al-ta'rif tapi al-ziyadah, al-tambahan. Sehingga entah ada al ataupun tanpa al itu ya dia adalah lafaz ma'rifat. Sebab yang mema'rifatkan isim alam ya karena ya karena alamiah itu, karena dia menjadi alam sehingga ma'rifat. Kemudian waqad yasiru alaman bil ghalabah mudofun au mashubu al kal aqobah. Waqad yasiru dan terkadang menjadi itu alaman menjadi alam bil ghalabati sebab sering digunakan. Apa mudofun mudof au mashubu al atau isim yang disertai al. Kal aqobah seperti lafaz aqobah. Kemudian ini dari sudut pandang yang lain memandang alam ya. Alam seperti pembahasan dalam babnya itu entah itu alam jenis, alam syakhs, alam mangkul atau alam murtajal itu memang ada kesengajaan untuk membuat jenis-jenis tersebut menjadi alam. Ya, memang ada kesengajaan membuat isim alam. Dari kemudian ada juga isim alam yang memang dibuatkan isim alam itu karena sering digunakan gitu. Karena kemasyhurannya sehingga sering digunakan sehingga dia menjadi alam. Nah, yang model begini namanya alam bil ghalabah ya. Alam atau sebuah nama yang menjadi nama sebab sering digunakan gitu. Dan modelnya ada dua, bisa mudof atau isim yang disertai dengan al. Contoh kalau mudof itu seperti Ibnu Abbasin ya. Ibnu Abbasin itu artinya adalah putra sahabat Abbas bin ini ya, Abbas itu bin Abdul Muthalib. Ketika diucapkan Ibnu Abbas, tentunya makna aslinya itu adalah semua putranya Sayyidina Abbas. Tapi orang-orang, para sahabat dan seterusnya, para ulama ya, para ulama ketika menyebutkan Ibnu Abbas itu maknanya adalah Abdullah bin Abbas, salah satu putra Sayyid Abbas yang bernama Abdullah. Para ulama menggunakannya begitu, tidak digunakan untuk putra selain Sayyidina Abbas yang lain. Sehingga Ibnu Abbasin ini termasuk alam bil ghalabah atau sebuah nama yang menjadi nama ya, sebuah lafaz yang menjadi nama sebab sering digunakan gitu. Atau itu contoh yang mudof ya. Atau rangkaian idofah gitu, maksudnya mudof dan mudof ilaih. Kalau contoh yang selanjutnya atau bagian yang selanjutnya adalah
isim yang disertai dengan al. Seperti contoh al-aqobah. Nah, aqobatun itu makna aslinya adalah jalanan yang menanjak. Ya, jalanan yang menanjak itu makna dari aqobah. Tapi setelah dimasuki al, jadinya al-aqobah. Orang-orang sering menyebut al-aqobah itu dengan makna jalanan yang menanjak di tanah Mina. Sehingga karena sering disebut oleh orang-orang al-aqobah itu maknanya adalah jalan menanjak yang ada di tanah Mina, maka al-aqobah ini menjadi nama dari jalanan yang menanjak di tanah Mina. Begitu. Ya. Alam bil ghalabah adalah sebuah lafaz yang dijadikan nama karena populer atau karena sering digunakan sehingga menjadi sebuah nama. Itu nanti ada dua, ada yang berupa mudhof seperti contohnya Ibnu Abbas, ada yang disertai dengan al seperti contohnya al-aqobah, atau kalau contoh yang lain Madinatun itu artinya adalah kota, sehingga kota manapun, Kediri, kemudian Jombang, kemudian Jakarta dan seterusnya bisa mewakili atau bisa terwakilkan oleh kata Madinatun. Tapi setelah dimasuki al, jadinya al-Madinah, maka nanti maknanya khusus untuk kota Madinah, tidak bisa untuk kota Jakarta dan seterusnya. Setelah kemasukan al, ya, al-Madinah, alnya namanya al-ghalabah, dan secara keseluruhan al-Madinah ini namanya adalah alam bil ghalabah, sebuah lafaz yang menjadi nama karena kemasyhurannya atau karena orang-orang sering menyebutnya untuk makna tersebut. Begitu. Kemudian wahadfa alzi intuna di autudif aujib wa fi ghairihima qadatan hadif. Wahadfa al dan terhadap pembuangan wahadfa alzi dan terhadap pembuangan al ini intunadi jika memanggil siapa kamu atau jika menjadikan munada siapa kamu, autudif atau mengidofahkan siapa kamu, atau menjadikan idofah, menjadikan mudhof siapa kamu, aujib wajibkanlah siapa kamu. Wa fi ghairihima dan dalam selain munada dan mudhof qad tanhazif terkadang terbuang apa al. Ini masih berkaitan dengan nazom yang sebelumnya ya, yang waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhofun au masubu al kal aqobah, bahwa isim yang disertai dengan al ini bisa menjadi alam, nanti namanya adalah alam bil ghalabah. Seperti contoh Madinah maknanya kota, kemudian dimasuki al jadinya al Madinah dan menjadi alam untuk kota Madinah, tidak bisa untuk kota yang lain. Nah, al yang ada dalam alam bil ghalabah ini harus kita buang jika alam tersebut menjadi munada atau dia menjadi mudhof gitu. Kalau tidak menjadi munada atau tidak menjadi mudhof, maka jarang terjadi adanya pembuangan. Contoh ya, contoh alam bil ghalabah yang menjadi munada adalah ya so'iku, wahai orang yang tersambar petir. Asal muasalnya itu so'iku, maknanya adalah orang yang tersambar petir. Kemudian dia dimasuki al-ghalabah sehingga menjadi as-so'iku. Nah, as-so'iku ini orang-orang ulama ya sering menyebut lafaz as-so'iku bermakna orang yang tersambar petir, tapi dia adalah Khuwailid bin Nufail. Khuwailid bin Nufail ya.
sehingga as-soiku menjadi alam bil ghalabah gitu. Nah, as-soiku karena dia dirangkai dengan huruf nida berupa ya soiku, ya as-soiku, asalnya begitu. Karena dia menjadi munada sehingga kita wajib membuang alnya, sehingga kita ucapkan ya soiku gitu. Atau contoh yang di atasnya semisal al-Madinah ya, kita panggil atau kita jadikan munada, tidak bisa kita ucapkan ya al-Madinah, itu tidak bisa, tapi harus kita buang alnya, ya Madinah gitu. Itu ketika menjadi munada atau sesuatu yang dipanggil. Kemudian contoh yang menjadi mudhof, artinya alam bil ghalabah ini didofahkan gitu ya, atau dia menjadi mudhof gitu, sama saja. Contohnya adalah lafaz al-Madinah. Al-Madinah ketika dia menjadi mudhof maka alnya harus dibuang. Hadhihi Madinatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Asalnya adalah hadhihi al-Madinatur Rasuli. Kemudian alnya dibuang, wajib dibuang. Kenapa dibuang? Karena lafaz Madinatunya menjadi mudhof, ar-rasulinya menjadi mudhof ilaih, begitu. Karena Madinatu menjadi mudhof, maka dia harus dibuang alnya. Tidak bisa kita ucapkan hadhihi al-Madinatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam, itu nggak boleh. Dan ini ketika alam bil ghalabah yang termasuk isim yang disertai al itu menjadi munada atau menjadi mudhof, hukumnya wajib membuang al. Tapi seandainya tidak menjadi munada atau tidak menjadi mudhof, maka jarang adanya pembuangan al. Seperti lafaz uyyukun. Uyyukun itu maknanya adalah sebuah bintang ya, bintang. Tapi setelah kemasukan al sehingga diucapkan al-uyyuku, ini menjadi sebuah identitas atau sebuah alam untuk bintang uyuk, bintang yang tertentu. Sehingga al-uyyuku ini adalah alam bil ghalabah. Nah, kalau seandainya dia menjadi munada atau menjadi mudhof, maka alnya wajib dibuang. Seandainya tidak menjadi munada atau mudhof, maka jarang alnya dibuang. Dan dalam contoh ini, hadza uyyukun tolian, ini uyyukun tidak menjadi munada, tidak juga menjadi mudhof, gitu. Sehingga uyyukun yang asalnya adalah al-uyyuku dengan membuang alnya, ini jarang terjadi. Pembuangan al ketika alam bil ghalabah berupa al-uyyuku, alnya dibuang, itu jarang terjadi.